Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa diberikan kesehatan. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk memenuhi undangan kami. Dan kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan pelaksanaan APBN khususnya yang ada di Bali, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari penyampaian informasi maupun edukasi kepada masyarakat melalui media yang dikelola oleh Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan mengenai 3 hal. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan APBN, yang kedua terkait dengan fiskal daerah, ini melingkupi APBD, dan yang ketiga progres dari program pemulihan ekonomi nasional yang ada di Provinsi Bali tahun 2021. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kalau kita perhatikan sebetulnya alokasi belanja APBN yang ada di Provinsi Bali dari tahun ke tahun, mulai tahun 2017 itu sebenarnya selalu meningkat, kecuali di tahun 2020 karena pandemi banyak alokasi yang direalokasi untuk penanganan pandemi COVID-19, sehingga alokasinya turun sedikit, lebih kurang 6,15% dibanding tahun sebelumnya. Namun di tahun 2021 alokasinya kembali meningkat kalau kita bandingkan dengan tahun 2021. Nah, di 2020 ya. Nah, untuk tahun 2021 alokasi anggaran untuk Provinsi Bali itu terbagi 2, yang dikelola oleh Kementerian Lembaga ini hampir 50-50 ya, karena totalnya 23,2 triliun, yang dikelola Kementerian Lembaga 11,6, dan yang ditransferkan langsung ke daerah 11,6 triliun. Jadi hampir sama jumlahnya untuk tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, kalau kita lihat pelaksanaan APBN yang dikelola oleh Kementerian Lembaga di tahun 2021 di periode triwulan pertama ini, capaiannya, kinerjanya sudah mencapai 17,5%. Dan kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, ini meningkat sedikit karena tahun lalu 16,6%. Namun Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media semua, yang lebih membanggakan atau lebih membahagiakan kami sebetulnya adalah komposisinya. Karena kalau kita lihat komposisi belanja yang paling tinggi terserap kinerjanya ada di belanja modal. Dan ini luar biasa menurut kami, karena tidak pernah belanja modal itu paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, khusus tahun 2021 kinerja belanja modal paling tinggi karena 20,2%, sementara belanja pegawai 19%, belanja bantuan sosial 12%, paling kecil belanja barang 13,7%. Kenapa belanja barangnya paling kecil? Kenapa baru sampai 17,5%? Jadi dengan kinerja 17,5 ini sebetulnya sudah di atas target kami, karena target kami minimal 15% triwulan 1. Kemudian tidak bisa lebih tinggi lagi karena kita tahu juga di awal tahun ini untuk APBN maupun APBD itu dilakukan refocusing anggaran kembali untuk menyesuaikan dengan penanganan pandemi di tahun 2021, sehingga agak terhambat, terutama di belanja barang ini juga masih banyak yang paling sering di refocusing itu di belanja barang. Jadi banyak kegiatan yang masih agak terhambat, tapi kami optimis nanti di triwulan 2 akan lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya terkait dengan proyek prioritas. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan media semua, di Bali cukup banyak proyek prioritas nasional yang ada di Bali. Ada proyek-proyek yang merupakan lanjutan tahun lalu, ada proyek prioritas yang baru. Hampir semuanya yang besar-besar saja ini yang kami cantumkan, berupa jalan
jembatan, bendungan, embung, itu yang dibangun di Provinsi Bali, termasuk pembangunan pelabuhan yang berupa pelabuhan segitiga yang Sanur, kemudian di Nusa Penida, dan yang di Teningan. Ini juga bagian dari proyek prioritas kita di tahun 2021. Dan yang lebih bagus lagi di capaiannya untuk proyek prioritas yang berupa proyek fisik ini, rata-rata hampir semuanya sudah mencapai sekitar 30% kalau kita rata-ratakan. Memang ada yang 29, ada yang 4%, ada yang 2%, tapi lebih kurangnya antara 25-30% hampir semua proyek prioritas ini kalau kita rata-ratakan. Nah, ini ada beberapa yang kami cantumkan, nanti bisa dilihat datanya akan kita share, tapi secara umum kami menyampaikan progresnya sangat baik untuk proyek prioritas ini. Dan kalau belanja modalnya untuk proyek ini juga makin lancar untuk pelaksanaan kegiatannya, maka dia akan mampu menyerap tenaga kerja lebih baik lagi. Dan ini akan sangat membantu untuk Provinsi Bali karena kita tahu dari sisi tingkat pengangguran tahun 2020 terjunnya cukup tinggi, dari 1, sekian persen menjadi 5, sekian persen. Artinya ini bisa membantu di Provinsi Bali kalau kita bisa mempercepat proses pelaksanaan di belanja modalnya sehingga dia mampu menyerap tenaga kerja. Nah, selanjutnya terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa. Bapak Ibu rekan-rekan media semuanya, untuk transfer ke daerah dan dana desa untuk tahun 2021 tadi sudah kita sampaikan bahwa naik lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang di sini, ini 12 triliun, ini waktu di awal sebelum refocusing. Setelah refocusing dia menjadi sekitar 11 triliun sampai sana untuk TKDB-nya. Nah, untuk realisasinya kalau tahun 2021 per triwulan 1 kita memang masih penyaluran TKDB ini lebih kecil dibanding triwulan 1 tahun lalu, tahun 2020. Karena triwulan 1 tahun 2020 sudah sekitar 27%, tahun ini kita di 23% untuk penyaluran TKDB. Penyaluran TKDB yang paling kecil ada di DAK fisik dan PID, dana insentif daerah. Kenapa? PID ini memang belum bisa disalurkan karena ada perubahan ketentuan, sehingga masing-masing pemerintah daerah harus menyesuaikan APBD-nya. Ada proses lagi refocusing di daerah untuk menyesuaikan dengan ketentuannya. Dan proses pencairan PID ini sebetulnya 2 tahap. Tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%. Sehingga kami sangat harapkan dan kami optimis nanti di triwulan 1, di triwulan berikutnya, triwulan 2 pasti akan terserap 50% ini untuk PID, untuk penyalurannya. Nah, sementara di DAK fisik juga baru Lupung yang sudah mencairkan anggarannya untuk DAK fisik. Itu pun nilainya baru 3,4 miliar. Yang lainnya masih dalam proses, ini sedang kita komunikasikan dengan pemerintah daerah. Karena DAK fisik ini cukup krusial, cukup penting menurut kami. Karena pagunya naik 2 kali lipat dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar 450-an miliar, sekarang 958 miliar untuk DAK fisik. Dan ini DAK fisik ini kalau tidak terjadi kontrak sampai dengan bulan Juli, maka uangnya hangus, tidak bisa disalurkan kembali. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga kita juga mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah. Dan kita lihat di slide berikutnya, kalau kita lihat kinerjanya di tahun lalu bulan Maret sudah sekitar 4%, tapi di tahun sekarang baru 0,35%, memang lebih kecil di tahun. Nah, sementara untuk dana desa di Provinsi Bali ini sebenarnya setiap tahunnya paling bagus ke Indonesia. Penyalurannya pasti 100% dan penyalurannya pasti lebih cepat dibandingkan provinsi lain. Nah, untuk tahun ini sampai dengan posisi Maret sudah tersalur 35%, memang lebih kecil dibandingkan tahun lalu di posisi yang sama yang sudah mencapai 48%. Kenapa ini lebih kecil? Karena ada perubahan kebijakan. Kalau tahun lalu untuk desa ataupun untuk wilayah-wilayah yang mendapatkan reward, kita tahu bahwa ada 4
kabupaten yang ada di Provinsi Bali mendapatkan reward, sehingga bisa langsung mencairkan 60% dari pagunya di awal. Nah, untuk tahun ini rewardnya diberikan kepada masing-masing desa, sehingga tidak satu kabupaten, tapi desa-desa tertentu yang kinerjanya baik itu yang diberikan reward, sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Ini yang mempengaruhi penyalurannya. Tapi secara umum sebetulnya penyaluran yang 35% ini juga sudah lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain. Kemudian kalau kita lihat di dana desa ada BLT dana desa. Untuk BLT bantuan langsung tunai ini juga lebih ke arah per desanya untuk mencairkan, dan disalurkannya setiap bulan sesuai dengan kinerjanya. Jadi setiap desa yang sudah menyelesaikan penyalurannya kepada masyarakat, maka dia boleh mengajukan permintaan kembali setelah dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, berarti dia tidak bisa mengajukan pencairan kembali setiap bulannya. Dan untuk penyaluran BLT kinerja di Bali juga paling bagus di Indonesia. Yang berikutnya terkait dengan UMKM. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, untuk penyaluran kredit usaha rakyat yang terkait dengan UMKM tahun lalu cukup bagus untuk di Bali, bahkan lebih meningkat dibandingkan tahun 2019. Karena di tahun 2019 itu yang tersalur 5,1 triliun untuk Provinsi Bali, 2020 menjadi 5,6 triliun dengan jumlah UMKM yang mengakses KUR 120.000 di 2019 dan 130.000 di 2020. Artinya baik dari jumlah UMKM-nya maupun jumlah penyalurannya meningkat dibandingkan tahun 2019. Nah, untuk tahun 2021 di posisi tanggal 31 Maret triwulan 1 kita tersalur untuk KUR 1,5 triliun untuk 32.673 UMKM. Ini sedikit di bawah tahun 2020. Karena di tahun 2020 sudah tersalurnya 1,9 triliun dengan jumlah UMKM 37.000. Ini menjadi PR buat kami untuk bisa segera meningkatkan jumlah penyaluran UMKM untuk KUR ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan media, kalau di data kami sebetulnya potensinya untuk KUR ini masih cukup besar. Karena jumlah UMKM di seluruh Bali, menurut catatan kami yang tercatat sekitar 365.000. Tahun 2020 yang mendapatkan KUR baru 130.000. Artinya baru sepertiganya. Nah, ini perlu kita dorong supaya semakin banyak UMKM di Provinsi Bali yang bisa mengakses KUR ini, kredit usaha rakyat, sehingga dia akan membantu perekonomian yang di Bali untuk pemulihan di Provinsi Bali ini. Nah, selanjutnya terkait dengan fiskal daerah. Bapak Ibu, rekan-rekan media, kalau kita lihat sampai dengan posisi 1 berdasarkan laporan realisasi anggaran bulanannya Pemda pemerintah daerah, maka untuk APBD se-Provinsi Bali itu sudah terrealisasi 2,04 triliun atau baru 8,2% dari pagunya, dari alokasinya. Sementara transfer ke daerah dan daerah desa yang sudah kita salurkan sampai dengan bulan Maret 2021 adalah 2,68 triliun. Artinya kalau kita lihat dari data yang ada, transfer yang kita salurkan itu masih sisa sekitar 630 miliar ada di rekening daerah. Dia tidak tergunakan secara keseluruhan sampai dengan bulan ini. Bapak Ibu semuanya bisa cek kondisinya di masing-masing wilayah. Di masing-masing wilayah dari sisi belanjanya, sehingga saya yang paling bagus ada di Denpasar, karena di Denpasar dia minus. Kalau minus artinya belanjanya lebih tinggi daripada transfer yang kita kirimkan.
Artinya dia menutup dari PAB-nya dia. Jadi belanjanya memang lebih agresif, istilahnya seperti itu. Ini untuk di Denpasar, Kota Denpasar. Nah, yang terakhir untuk program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita tahu bahwa program PEN di tahun 2021 itu naik dibandingkan tahun 2020 secara nasional. Karena secara nasional ada 699,4 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ini terbagi untuk penghitungan sosial 157 triliun, dukungan untuk UMKM dan korporasi 184 triliun, untuk kesehatan 176 triliun, untuk insentif usaha 58,4 triliun, dan untuk program prioritas 122 triliun. Nah, khusus di Provinsi Bali yang sudah tersalurkan sampai dengan posisi 16 April terakhir itu sudah 1,093 triliun, itu program PEN yang sudah disalurkan ke Provinsi Bali. Yang paling besar untuk perlindungan sosial itu 758 miliar. Yang kedua untuk klaim rumah sakit, ini klaim COVID. Jadi pasien COVID seluruhnya kan biaya ditanggung negara. Ini yang diklaim ke pemerintah sudah dibayarkan 269 miliar. Dan kemudian juga ada untuk paket-paket pekerjaan yang padat karya tunai. Ini untuk terutama yang di PUPR, pekerjaan umum dan rumah rakyat sudah tersalurkan 61 miliar dan menyerap tenaga kerja 3.662. Nah, ini secara umum program PEN yang ada di Bali sudah disalurkan oleh pemerintah, mulai dari bansos tunai, program sembako, BPUM juga sudah ada, termasuk BLT Dana Desa, program Keluarga Harapan, dan Kartu Prakerja. Nanti datanya ada semua di sini, nanti kami bagi kepada rekan-rekan semua. Silakan dilihat kembali, cukup detail datanya ada di sini. Nah, dari saya itu terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa lanjut dengan